Disutradarai oleh Muhammad Az-Zahroni bin Muhammad Ghazali, film ini berkisah tentang kutukan waruga yang berasal dari ilmu hitam. Setelah sang ayah meninggal, Yamin mewarisi rumah tua di desa dan mengunjunginya bersama istri tercinta. Selama 10 tahun tak kembali ke kampung halaman, Yamin terkejut melihat gadis muda yang mengaku sebagai anak angkat sang ayah. Mereka mengiringi jasad pria itu hingga terjadi peristiwa di luar akal. Selama tinggal di rumah itu, istri Yamin mulai mengalami gangguan gaib hingga terkuak pekerjaan ayah mertua sebagai praktisi ilmu hitam. Dan berikut ceritanya. Malam itu, Anum didampingi neneknya duduk di samping jenazah pria bernama Rewan. Mereka bersedih karena keluarga Rewan tak ada yang datang untuk mendoakan sang jenazah. Nenek berusaha menguatkan hati Anum dan berkata jika ia akan selalu menemani Anum melewati masa sulit. Nenek berkata bahwasanya manusia hanya mau mendekat saat membutuhkan sesuatu dan menghilang secepat kilat ketika ada yang meminta bantuan. Lampu rumah itu mulai berkedip hingga Anum memberi pesan terakhir untuk ayahnya. Ia berharap jasad di depannya itu benar-benar telah tiada. Perlahan, Anum membuka penutup wajah si mayit yang ternyata Uala. Dan film pun dimulai. Malam itu, Ardila masuk ke dalam rumah yang gelap dan tak berpenghuni. Ia bisa melihat sekelebat bayangan dari pintu kamar yang terbuka sebagian. Wanita itu masuk ke kamar lainnya di mana angin kencang menerpa daun jendela sampai tertutup dengan keras. Suara bisikan terdengar menggema disertai bayangan yang menyenandungkan lagu. Merasa takut dengan penampakan bayangan itu, Ardila memilih untuk keluar dari rumah. Tiba-tiba, mimpi buruk kembali membayangi di setiap tidurnya. Dila terbangun dengan perasaan tak menentu setelah beberapa hari mendapatkan mimpi mengerikan. Pintu rumah diketuk dari luar seiring suara pria memanggil nama Yamin. Dila membukakan pintu di mana pria tak dikenal mencari keberadaan suaminya. Pria itu mengaku sebagai penjaga ayah Yamin dan berpesan agar Yamin menjenguk ayahnya di kampung halaman. Dila justru terkejut mendengar pengakuan pria itu. Yamin berbohong pada Dila dengan mengatakan jika sang ayah telah tiada. Dila menutup pintu rumah sembari berpikir jika pria itu hendak menipu. Tak berselang lama, Yamin pulang ke rumah tanpa melihat ada siapapun yang bertamu. Dila menceritakan pria misterius yang baru saja datang bertamu, namun Yamin justru berkata tak ada siapapun di luar sana. Di waktu yang sama, Imam Toha membawa Anum ke kantor polisi untuk melaporkan jasad Rewan yang menghilang. Setelah jasad pria itu bangkit kembali, Rewan dinyatakan hilang begitu saja. Imam Toha adalah orang pertama yang menemukan Anum meringkuk sendirian di depan tikar jenazah. Pihak kepolisian setempat bingung mengapa baru sekarang mereka melapor adanya orang hilang. Anum bercerita jika ayahnya pernah mengalami mati suri dan melenggang pergi tepat setelah bangkit dari kematian. Tak sampai sehari, biasanya ayah akan segera pulang. Kali ini Rewan tak kunjung kembali hingga membuat Anum khawatir. Polisi bertanya apakah ada saksi lainnya dalam peristiwa itu. Imam Toha berkata jika ia hanya menemukan Anum sendirian di dalam rumah tanpa ada siapapun yang mendampingi. Imam Toha berkata jika Rewan pernah mengalami beberapa kali mati suri semacam itu. Di bidang medis, kondisi tersebut disebut sebagai Lazarus Syndrome. Polisi pun menanyakan adakah ahli waris yang lain selain Anum. Imam Toha mengangguk dan berkata jika Rewan memiliki satu anak kandung laki-laki bernama Yamin. 7 hari setelah melapor ke polis, Rewan sudah berhasil ditemukan dan pulang ke kediamannya. Anum sibuk menyisir rambut di depan cermin hingga sang nenek muncul dan ikut menyisir rambut cucunya. Anum tersenyum melihat Mak Ijah muncul lagi untuk menemaninya. Nenek berkata janji yang tidak ditepati akan dituntut sampai kemati. Mak Ijah, nenek Anum melenggang pergi untuk turun ke lantai bawah. Anum berlari ke dapur begitu mendengar suara pecahan gelas yang sangat kencang. Ia mencari keberadaan neneknya, di mana terdengar suara perbincangan di kamar sang ayah.
Ia pun mengintip ke dalam kamar di mana Rewan tampak berbincang dengan seorang wanita misterius dan kembali tidur dengan posisi tangan bersedekap. Anum yang penasaran mendekati sosok wanita di samping ranjang ayahnya itu. Ternyata di tempat lain, malam itu Dila meminta suaminya untuk jujur tentang keberadaan sang ayah kandung yang selama ini sengaja ditutup-tutupi. Padahal mereka sudah cukup lama menikah hingga membuat Dila merasa tertipu dengan rahasia suaminya itu. Tipu kewujudan ayah awak? Bukan macam tu. Saya buat semua ni ada sebab sayang. Anum meminta bantuan Imam Toha untuk menyelamatkan sang ayah yang tak berdaya. Bersama para warga, Imam Toha melangkah ke rumah Rewan sembari mengingatkan untuk segera menelpon dokter. Dila bersikeras hendak bertemu dengan ayah mertua di kampung asal suaminya. Ia pun memaksa Yamin untuk membawanya ke rumah mertua. Terjauh dari Allah. Warga desa yang mendampingi Imam Toha ke rumah Rewan merasakan ketakutan karena dari rumor yang beredar, pria itu mempelajari ilmu hitam. Imam Toha menasihati para warga bahwasannya semua ilmu itu datangnya dari Allah dan bukan tugas manusia untuk menghakimi satu sama lain. Anum terperanjat melihat sosok penampakan hantu wanita yang berdiri di tepi hutan dengan tatapan mengerikan. Selang beberapa jam kemudian, Yamin mendapat telepon dari Imam Toha yang mengabarkan bahwa Rewan baru saja meninggal dunia. Warga desa berbondong-bondong pergi ke rumah Rewan untuk memandikan jenazah dan mensolatinya. Suasana malam terasa sangat mencekam hingga tiba-tiba Mistik alam gaib supernatural hantu. Dila kembali bermimpi buruk saat ketiduran di perjalanan panjang. Bersama Yamin, Dila hendak melayat ke pemakaman ayah mertua. Radio di mobil sedang membicarakan ilmu mistis yang seharusnya tidak dipelajari manusia karena bisa menimbulkan kesyirikan. Dila langsung mematikan radio agar tenang sampai tujuan. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Dila kebingungan karena tak ada sinyal di ponselnya. Yamin menjelaskan sinyal hanya bisa diperoleh di tempat-tempat tertentu saja. Sementara itu, warga sudah membawa keranda berisi jenazah Rewan untuk dibawa ke pemakaman. Mereka berpapasan dengan Yamin yang langsung turun dari mobil untuk memastikan. Yamin bertanya pada warga dan benar bahwa keranda itu berisi jasad sang ayah. Ia pun mengiringi kepergian Rewan dengan tatapan kesedihan. Mata Anum terus tertuju ke arah keranda hingga tiba-tiba percikan api dari bawah keranda langsung melahap habis kain kafan serta jasad manusia di dalamnya. Semua orang berlarian menjauhi keranda di mana jasad Rewan terjatuh ke tanah. Yamin ikut panik melihat hal itu dan berlari mendekati keranda. Malam harinya, Imam Toha mengajak warga untuk mengadakan doa bersama di masjid untuk mendoakan arwah Pak Rewan. Miun terlihat sangat panik dan bertanya apakah arwah Pak Rewan tidak akan muncul lagi seperti dulu. Imam Toha teringat kejadian bulan lalu saat Rewan berkunjung ke rumahnya. Rewan berpesan jika 33 hari lagi dirinya akan mati. Ia berkata hidung dan telapak kaki Rewan akan jatuh. Di saat itu terjadi, Rewan memohon pada Imam Toha untuk segera menguburkan jasadnya. Dari semua pertanda itu, Imam Toha yakin jika Rewan benar-benar telah mati. Di waktu yang sama, Anum membawa Yamin dan Dila untuk masuk ke rumah ayah mereka. Anum bercerita jika di 10 hari terakhir, Rewan sering berbicara sendiri menggunakan bahasa lain yang sulit dimengerti. Ia juga meminta Anum untuk mengusir tamu wanita yang datang ke rumah, sementara Anum tak bisa melihat sosok si wanita. Anum menirukan suara sang ayah ketika mengusir tamu wanita itu. Kau pergi. Pada intinya, Rewan ingin wanita itu pergi dan jangan datang lagi. Rewan sudah tidak membutuhkan wanita itu lagi dan tidak memutus hubungan antara mereka berdua. Anum bercerita jika dirinya adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama nenek tercinta. 10 tahun yang lalu, Mak Lijah meninggal dunia karena usia dan didoakan oleh Imam Toha bersama warga desa. Rewan datang terlambat dengan tujuan hendak mengangkat Anum sebagai anak asuhnya. Si kecil Anum yang malam pun hanya bisa menangisi nenek dan ikut Rewan di rumah besarnya.
Dila baru menyadari jika Yamin tak pernah pulang kampung lebih dari 10 tahun lamanya. Anum membawa mereka berdua ke kamar Yamin di lantai 2. Melihat foto Rewan di sana, Dila langsung berkata jika pria yang bertamu pagi kemarin sangat mirip dengan yang di foto itu. Anum memberikan kunci kamar pada Yamin dan melenggang pergi. Mereka pun masuk ke kamar yang masih sama seperti saat kecil dulu. Yamin mengenang foto lama bersama keluarga yang penuh kenangan manis dan pahit. Anum bermimpi memainkan tari kuda lumping hingga terbangun begitu saja. Dila yang tidur bersama Yamin berbalik badan ke belakang begitu tangan suaminya memeluk pinggang seketika itu. Dila terperanjat dan duduk untuk menenangkan diri. Penampakan mengerikan itu membuat Dila kesulitan untuk tidur lagi, ditambah jendela kamar yang terbuka dihempas angin malam. Wanita itu bergegas menutup jendela, namun sosok hantu wanita mengerikan berdiri di luar balkoni menatap dengan sorot mata tajam. Dila yang ketakutan berusaha membangunkan Yamin, namun tiba-tiba pagi harinya, Yamin teringat dengan ayahnya di masa lalu yang melarangnya untuk membuka gentong kecuali di malam hari. Dila sudah berkemas untuk kembali ke kota karena takut dengan semua teror yang mendera. Yamin berusaha membujuk istrinya untuk bertahan beberapa hari lagi. Dila tetap bersikeras untuk pergi, namun anehnya kaca depan mobil retak dengan sendirinya. Anum muncul dari samping rumah dengan membawa dedaunan segar dan berkata jika di sana tak ada bengkel yang bisa memperbaiki mobil. Dila terpaksa masuk ke dalam rumah disusul Yamin yang membawakan koper. Anum mulai bersikap genit pada Yamin dan menawarkan bantuan untuk membawakan koper itu. Tangannya sengaja bersentuhan dengan tangan Yamin hingga membuat Dila cemburu melihatnya. Ia berjanji akan mencarikan montir yang bisa memperbaiki mobil entah esok atau lusa. Yamin akhirnya menceritakan yang sebenarnya di mana ayahnya Rewan adalah dukun sakti yang mempraktekkan ilmu hitam. Selain membuat jimat, ia bisa melancarkan segala hajat baik maupun hajat buruk. Banyak pasien yang sudah menggunakan ilmu hitamnya itu hingga mencapai tujuan masing-masing. Dila mulai memahami mengapa suaminya itu menutupi keberadaan sang ayah di kampung halaman. Yamin hanya tak ingin anak dan istrinya nanti terkena dampak dari pekerjaan ayahnya. Anum berkata di lantai 2 mendengar ada sesuatu di kamar Rewan. Ia membuka pintu kamar itu dan melihat arwah Rewan menarikan kuda lumping sendirian di sana. Pintu kamar menutup dengan sendirinya dan Anum sangat takut dan berlari kencang hingga jatuh dari anak tangga. Yamin bergegas menghampiri adik sambungnya itu dan menidurkannya di atas sofa. Anum masih tak sadarkan diri meski sudah pingsan beberapa jam lamanya. Tak berselang lama, Anum merintih memanggil ayahnya dan memeluk Yamin yang duduk di samping sofa. Anum berbisik jika arwah ayah muncul lagi di dekat kamar Yamin. Di waktu yang sama, Dila merasakan cemburu yang amat dalam karena kedekatan Anum ke Yamin sudah melampaui batas. Saat hendak masuk ke kamar, Dila mendengar suara dari kamar sebelah dan nekat masuk ke dalam. Tampaknya kamar itu adalah bekas kamar Rewan yang biasa digunakan untuk menimba ilmu gaib. Dila terpana melihat kuda lumping yang tergantung di atas cermin. Saat hendak menyentuh benda itu, sebuah getaran keras mengejutkan hatinya. Dila melangkah mendekati cermin yang bergetar itu hingga tiba-tiba Yamin masuk ke kamar itu mencari keberadaan istri tercinta. Mengetahui Dila cemburu padanya, Yamin berusaha merayu istrinya itu dan menjelaskan jika Anum adalah adik yang selama ini menjaga sang ayah. Ia mengusap wajah Dila agar tidak terus-terusan mengarut. Tanpa mereka sadari, sosok kaki Rewan tampak berdiri di belakang Dila meski tak ada yang bisa melihat eksistensinya. Yamin turun ke bawah memeriksa Anum dan melihat adiknya keluar dari rumah. Yamin langsung mengikuti kemana gadis itu pergi. Naasnya, Anum yang asli masih berada di rumah dan melihat Yamin pergi keluar.
Yamin sudah berada di dalam hutan mengikuti sosok iblis yang menjelma sebagai Anum. Tak disangka, ia sampai di gubuk tempat Rewan melakukan ritual pemujaan setan. Di tempat itulah Rewan menyimpan bangkai hewan dan binatang persembahan untuk dibangkitkan agar kesaktiannya semakin memuncak. Di suatu malam, Rewan mengambil mayat istrinya dari kuburan dan memasukkannya ke dalam gentong besar. Ia melakukan ritual pembangkitan arwah di setiap malamnya dengan memainkan tarian kuda lumping. Yamin adalah saksi hidup satu-satunya yang melihat langsung dosa besar ayahnya sendiri. Kehilangan jejak Anum, Yamin bergegas kembali ke dalam rumah. Dila sibuk melihat album foto lama di mana Rewan tampak menikahi istrinya. Dila bercerita jika ia mendapatkan album lama itu dari kamar ayah. Yamin meminta istrinya untuk mengembalikan album itu ke tempatnya dan jangan masuk lagi ke kamar ayah Rewan. Sore harinya, Anum terdengar berbincang dengan seorang wanita. Ia berkata ada Mak Lijah yang baru saja berkunjung untuk menengoknya. Di waktu yang sama, Dila melihat Yamin masuk ke kamar ayah mertua dan langsung menyusulnya masuk ke dalam. Yamin yang asli meminta Anum untuk mengajak Malijah masuk ke dalam rumah agar bisa makan malam bersama. Anum berkata jika Malijah adalah bidan di kampung sebelah yang sangat dekat dengan ayah. Dila yang berada di kamar Rewan kebingungan mencari keberadaan Yamin yang tadi masuk ke sana. Dila mengintip ke kolong ranjang dan kursi di kamar itu mulai bergerak dengan sendirinya hingga muncul sosok mengerikan yang duduk di atas kursi dan mencuat dari dalam kain putih. Dila yang kerasukan setan melayang di udara hingga Yamin dan Anum terkesiap melihatnya. Karena tubuh Dila demam tinggi, Anum berkata jika esok hari Mak Lijah bisa datang untuk memeriksa. Yamin berkata jika ia hendak pergi menemui ketua kampung untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Karena hari sudah malam, Anum menyarankan agar pergi esok hari. Anum melenggang pergi dan berpesan agar kamar ayah dikunci rapat. Yamin justru masuk ke kamar itu sendirian untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ia pergi merantau. Sosok Rewan muncul di depan Yamin dan duduk di atas ranjang. Ia berkata jika semua hal sudah diurus dengan baik dan meminta Yamin untuk segera pergi jauh. Ia tak mau putra semata wayangnya itu mewarisi ilmu hitam yang selama ini ada pada dirinya. Yamin harus melakukan beberapa hal agar terbebas dari kutukan Waruga akibat mengkhianati warisan gaib. Setelah mengungkapkan rasa sayangnya, sosok Rewan menghilang dalam sekejap mata. Yamin menangis di dalam kamar ayahnya sembari merenungi kehidupannya yang sangat pedih. Ia meminta maaf karena tak bisa menepati janji untuk menemani ayahnya sepanjang hidup. Ia memohon agar istrinya tidak diganggu lagi. Di waktu yang sama, Anum masuk ke kamar mandi namun diikuti oleh Yamin. Selesai mandi, Anum bersiap untuk tidur di kamarnya dan menutup mata. Perlahan, selimut Anum diseret oleh entitas tak kasat mata. Menyadari hal itu, Anum langsung menarik selimutnya dan saking takutnya, Anum sampai sembunyi di dalam selimut. Perlahan, ia membuka mata dan menyibakkan kain dari kepala. Anum bangkit dari ranjang dengan wajah penuh cacing gelang. Untungnya, semua itu hanya mimpi. Anum berusaha untuk tidur lagi dengan memeluk bantal. Tanpa ia sadari, cacing gelang itu menggeliat tepat di bawah bantal tidurnya. Di pagi yang kembali menjelang, Yamin memeriksa kondisi Dila yang masih demam tinggi. Anum menyajikan 2 teh hangat yang dicampur dengan racun. Ia teringat kejadian semalam saat melakukan hubungan di kamar mandi dengan Yamin. Ia pun memberikan teh hangat untuk Yamin sembari merayu setelah mantap-mantap semalam. Yamin masih bersikap biasa, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tampaknya Anum melakukan hubungan dengan iblis yang menjelma sebagai Yamin. Anum mengancam Yamin untuk tidak mengulang kejadian semalam lagi. Ia sangat kecewa dengan Yamin dan Rewan yang sama-sama menggunakan tubuhnya untuk kepuasan nafsu bejat semata. Yamin sampai melongo mendengar perkataan Anum karena ia sendiri tak pernah melakukan apapun juga.
Anum mengancam hendak memberitahu Mak Lijah agar semua orang tahu apa yang diperbuat Yamin padanya. Anum lari ke dalam hutan sambil menangis hingga Yamin ikut panik dan mengejarnya. Di waktu yang sama, Dila mendengar percakapan itu dan menyisakan ribuan pertanyaan dalam benaknya. Tak berselang lama, seorang tamu datang untuk menemui Pak Rewan. Ia berkata, semalam Pak Rewan memesan madu sembari meminta bantuan untuk memperbaiki mobil di rumah. Dila menjelaskan jika ayah mertuanya sudah meninggal dunia. Yamin berteriak memanggil Anum untuk meminta maaf dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar teriakan itu, Imam Toha berjalan menghampiri sembari menyapa Yamin yang tampak kebingungan. Yamin berkata jika ia sedang mencari Anum yang katanya pergi ke rumah Mak Lijah. Warga desa menjelaskan jika di desa mereka tak ada warga yang bernama Mak Lijah. Bahkan di dalam hutan itu tak ada rumah penduduk. Anum dicekik oleh sosok iblis yang menjelma sebagai Yamin hingga gadis itu kehilangan kesadaran. Sosok Yamin berulang kali berubah jadi Rewan dan berulang kali menampar Anum sampai pingsan. Dila dan pria pembawa madu itu sama-sama heran karena Rewan sudah mati. Seketika itu terlihat sosok Rewan yang terbang dari dalam hutan dan menghilang bagi asap hitam yang tertiup angin kencang. Imam Toha pernah mendengar nama Mak Lijah, yaitu orang pintar yang tinggal di kampung sebelah. Sebelum semua orang berobat pada Rewan, mereka menemui Mak Lijah terlebih dahulu. Mak Lijah sudah lama meninggal dan hanya tinggal berdua bersama cucunya Anum. Dila yang ketakutan dibawa lari oleh mobil pria itu. Sementara Anum masih berjuang menyelamatkan diri dari penyiksaan iblis yang menjelma sebagai manusia. Imam Toha memperingatkan Yamin jika rumah Rewan sudah menjadi sarang bagi bangsa jin. Imam meminta Yamin untuk segera pulang dan membawa Dila pergi sejauh mungkin. Dila berada di perjalanan bersama pria asing untuk menemui imam kampung seketika itu. Sekelebat bayangan yang melintas mengacaukan kemudi hingga mereka berdua terlibat kecelakaan tunggal. Pria bernama Sarum itu pingsan di tempat sementara Dila masih bertahan menjaga kesadaran. Di waktu yang sama, Anum lari masuk ke dalam rumah dan melihat sosok nenek yang hendak memasuki kamar Rewan. Tak berselang lama, Dila berlari pulang ke rumah Rewan untuk mencari keberadaan suaminya. Ia mendengar Anum berada di kamar Rewan dan sibuk berbincang dengan seseorang di sana. Mengira Yamin di kamar itu, Dila langsung masuk tanpa permisi. Benar saja, ia melihat Anum berpelukan mesra dengan Yamin hingga rasa cemburu semakin membara. Penglihatan Dila sengaja ditutupi oleh iblis agar mereka bisa membunuh Anum yang mulai membelot dari perintah. Arwah Rewan muncul dengan wajah terbakar dan mencekik leher Anum hingga tubuhnya ikut terangkat. Yamin yang asli baru sampai rumah untuk menyelamatkan istri tercinta. Di waktu yang sama, Dila mengamuk sejadinya mengetahui suaminya berselingkuh dengan adik ipar. Yamin sama sekali tak mengerti dengan kemarahan Dila karena sebenarnya ia tak berbuat apapun pada Anum. Dila yang marah besar sampai mendorong suaminya keluar dari kamar. Kesal dengan sikap Dila yang tak bisa tenang, Yamin langsung menampar istrinya dengan keras. Dila makin tak terima dan mendorong tubuh Yamin terjatuh dari balkoni lantai 2. Anum yang kesakitan merintih di kamar Rewan. Dila masih sangat murka dengan gadis itu dan melampiaskan amarahnya dengan kekerasan. Ia tak henti menyiksa Anum hingga menyeret tubuh gadis itu keluar rumah bersebelahan dengan Yamin. Dengan menggunakan troli, tubuh Anum dibawa masuk ke dalam gubuk untuk menjalani penyiksaan lanjutan. Begitu melihat bensin di dalam botol, Dila langsung menyiram gubuk itu dengan bensin dan membakarnya. Yamin berusaha menghalangi Dila, namun semua sudah terlambat. Api yang membakar menjalar dengan sangat cepat hingga sampai ke kamar pemujaan setan. Tutup gentong berisi mayit pun mulai bergetar dan sosok manusia tak berbusana mencuat dari dalam gentong yang hendak disabet oleh Dila. Pisau di tangan Dila tak sengaja mengenai Yamin yang berusaha melindungi ibunya. Anum mati bersama dengan Yamin yang sedang sekarat. Dila ditusuk oleh Yamin hingga mereka semua mati di tempat. Adegan kembali ke masa lalu tepatnya 11 Februari 2004.
Anum mengintip dari ventilasi rumah saat Rewan berkunjung ke rumah Mbah Lijah. Ternyata Rewan meminta bantuan Mbah Lijah untuk membangkitkan mendiang istri tercinta. Rewan tak rela jika istrinya dijadikan tumbal dan akhirnya mati mengenaskan. Sebelum tanah merah makam istrinya berubah warna, Rewan mendesak Mbah Lijah untuk membangkitkan jasad sang istri kembali. Mbah Lijah menegaskan jika Rewan harus belajar dari pengalaman hidup untuk melepaskan mereka yang telah tiada. 1 tahun berikutnya, tanggal 1 Agustus 2005, Rewan kembali berkunjung ke rumah Mbah Lijah di mana Anum masih berusia remaja. Ia membujuk Mbah Lijah untuk membangkitkan istrinya. Mbah Lijah berkata jika belum waktunya untuk melakukan ritual itu. Selagi langit malam belum berganti warna, Rewan harus menunggu dengan sabar. 10 April 2006, Rewan sudah lulus mempelajari semua ilmu hitam dari Mbah Lijah. Waktu untuk membangkitkan mayit sudah hampir tiba. Mbah Lijah memberikan kitab leluhur pada Rewan untuk melakukan ritual itu. Ia meminta Rewan untuk menunaikan janjinya di masa lalu. Rewan tak sanggup untuk memenuhi janji itu dan memilih untuk membunuh Mbah Lijah. Ia membawa lari kitab sihir itu sementara Anum menangisi jasad neneknya yang sekarat. Mbah Lijah meminta Anum untuk menyelamatkan kitab leluhur mereka. Mak Lijah bersumpah akan mengutuk Rewan dan anak turunnya yang telah mengkhianati janji. Anum berjanji akan merebut kembali kitab leluhur mereka dan membunuh semua keturunan Rewan. Di saat sekarat, Anum teringat dengan pesan Mbah Lijah yang mengajarkan tentang ramuan herbal. Daun di hutan dekat rumah mengandung getah yang bisa membunuh manusia. Getah daun itu harus dicampur ke dalam minuman berwarna dan rutin disajikan setiap harinya. Dengan cara itulah Anum setia memberikan racun untuk Rewan, Dila, dan juga Yamin. Seiring berganti hari, Rewan rutin menenggak racun itu, kesehatannya pun ikut terguncang hebat. Rewan hanya sibuk dengan ritual pembangkitan arwah istrinya sampai tak kuasa menahan gairah untuk meniduri Anum. 40 hari setelah kejadian kebakaran itu, Dila masih bisa selamat dari kematian dan kembali ke Kuala Lumpur. Ia melaporkan kejadian naas yang menimpa Yamin pada polisi. Ia hendak menunjukkan bukti pernikahannya dengan Yamin, namun anehnya foto Yamin menghilang semua. Dila seperti orang halu yang mengaku-ngaku punya suami. Pihak berwajib hendak menutup kasus kebakaran itu karena mereka tak bisa menemukan bukti terkait keberadaan Yamin ataupun Anum seperti yang diceritakan Dila. Bahkan polisi sudah memeriksa di pencatatan sipil di mana Dila tidak pernah menikah dengan siapapun juga. Dila sampai bingung mendengar hal itu di mana ia sendiri mengalami hal yang sulit dijelaskan. Di suatu malam, Dila mendapat paket untuk suaminya Yamin bin Rewan. Ia membuka kardus paket itu yang ternyata berisi kitab kuno leluhur Anum dan Mbah Lijah. Kitab itu diwariskan pada anak turunnya Ardila sebagai pemilik selanjutnya. Dari luar rumah, seorang pria misterius yang mengantar paket melenggang pergi dengan senyuman. Sementara Dila terlihat membaca kitab leluhur dengan seksama tanpa menyadari sosok hantu wanita berdiri tepat di samping sofa. Dan film pun berakhir. Waruga sebenarnya adalah peti kubur yang digunakan orang Minahasa di Sulawesi Utara untuk meletakkan jasad orang meninggal. Waruga awalnya digunakan sebagai tempat perkuburan dan melaksanakan ritual kematian dalam kepercayaan animisme dan dinamisme. Waruga terbentuk dari 2 batu segitiga dan kotak di mana jasad tidak dikuburkan secara berbaring. Jenazah dimasukkan ke dalam tanah dalam posisi tertelungkup seperti janin bayi di dalam rahim ibunya. Ornamen yang berada pada tiap waruga memiliki makna pengusir roh jahat dan simbol kemakmuran. Sang sutradara terinspirasi dari Minahasa dan memasukkan unsur waruga sebagai media membangkitkan orang mati. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.